Hai beauties, welcome to Skincare 101 with me, Katy Zoraya sebagai beauty promoter Wardah Aceh. Aku mau ngebahas salah satu topik yang menjadi permasalahan pada para remaja. Salah satunya adalah jerawat atau acne. Dan ini sebenarnya adalah isu yang masih membingungkan untuk kamu yang belum tahu. Dan untuk kamu yang pengen tahu, yuk nonton terus video ini. Oke, di sini aku akan ngebahas jerawat lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu jerawat? Jerawat keadaan peradangan kronis yang terjadi pada unit kelenjar sebum. Dan ini biasanya terjadi pada masa pubertas dan juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Dan bakteri penyebab jerawat sendiri disebut dengan Papiobacterium acnes. Dan bagaimana proses pembentukannya? Pembentukan jerawat terdiri dari 3 tingkat. Jerawat dimulai dari mikrokomedones yang menyumbat pori-pori dengan ukuran yang sangat kecil ketika dilihat. Atau proses ini jerawat mulai tumbuh tapi belum berisi gumpalan dan hanya terlihat kemerahan saja pada kulit wajah, dan ini disebut dengan popula. Ketika jerawat mulai meradang, penyumbatan akan menyebar keluar dinding pori, sehingga terbentuk benjolan merah tanpa nanah yang disebut dengan pustula. Dan ketika penyumbatan pori semakin dalam dan semakin iritasi, ini biasanya akan semakin sakit pada kulit wajah. Dan akan berisi gumpalan keras ataupun nanah yang berisi gumpalan, ini disebut dengan nodula atau kit. Dalam memilih perawatan kulit, pastinya kulit akan bereaksi terhadap suatu produk. Ada 2 kondisi di mana kamu bisa memastikan produk tersebut cocok atau tidak dengan kulit wajah kamu. Yuk kita kupas tuntas. Mari kita kupas terlebih dahulu mengenai breakout. Breakout adalah keadaan di mana ketidakcocokan terhadap kandungan pada suatu produk, dan kulit biasanya akan bereaksi sensitif terhadap kandungan tersebut. Akan terjadi penyumbatan pori-pori, alergi, dan iritasi yang cukup lama dimulai dari mikrokomedones sampai ke full blown kit, dan ini berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya. Next, kita akan bahas mengenai purging. Purging yaitu keadaan di mana kulit beradaptasi dengan suatu produk, dan ini dimulai dari mikrokomedones yang muncul dengan cepat ke permukaan kulit, dan biasanya ini terjadi 1 bulan lamanya. Kamu sudah tahu kulit kamu breakout atau purging. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai terbentuknya jerawat. Sekarang aku mau bahas mengenai types of acne scar, dan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada PIH. Ada yang tahu apa itu PIH? PIH adalah post-inflammatory hyperpigmentasi. Ini biasanya disebabkan oleh faktor banyaknya melanin pada tubuh sehingga bekas luka berwarna coklat ataupun merah ataupun bintik-bintik hitam keunguan. Dan cara untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan retinol, AHA, vitamin C, dan juga vitamin E. Dan yang kedua adalah hypertrophic scars. Dan ini biasanya akibat banyaknya produksi melanin pada tubuh sehingga bekas lukanya itu terasa timbul dan juga terasa keras seperti keloid. Dan untuk cara mengatasinya adalah penanganan operasi. Dan yang ketiga adalah atrophic scar. Ini terjadi akibat kurangnya kolagen pada tubuh saat proses penyembuhan. Biasanya bekas lukanya ini agak sedikit cekung ataupun kulitnya agak sedikit turun atau biasa kita sebut bopeng. Dan cara mengatasinya, kamu bisa menggunakan retinol, AHA, vitamin C, dan juga vitamin E, dan kamu juga bisa melakukan treatment. Untuk kamu yang kulitnya itu rentan berjerawat, sangat disarankan untuk menghindari suatu kandungan ataupun produk yang bahan aktifnya adalah oil. Karena kulit yang berjerawat ataupun kulit yang berminyak tidak disarankan untuk memakai kandungan skincare dengan kandungan oil. Kemudian kamu bisa menghindari skincare habit yang dapat memicu timbulnya jerawat. Dan ada beberapa skincare habit yang bisa kamu hindari. Yang pertama adalah membersihkan wajah menggunakan washcloth ataupun mesh sponge atau lainnya yang dapat mengiritasi kulit wajah. Kemudian hati-hati menggunakan face scrub, disarankan seminggu hanya 2 kali saja. Kemudian jangan memecat jerawat sendiri, sangat tidak disarankan. Kemudian hindarilah beraktivitas outdoor tanpa memakai sunscreen. Itu sangat berbahaya, geng. Berganti skincare dengan cepat karena bosan tidak ada perubahan. Dan cuci muka terlalu sering juga tidak disarankan karena dapat memicu produksi sebum pada kulit wajah. Kemudian berganti-ganti brush dengan orang lain sangat tidak disarankan.
Dan yang terakhir adalah ini kebiasaan kita sehari-hari ya. Jadi tolong dihindari, yaitu lupa cuci muka sebelum tidur. Nah, tadi kita sudah kupas tuntas mengenai jerawat. Sekarang aku mau berbagi tips untuk kulit berjerawat. Yang pertama, ada cleansing. Kamu bisa membersihkan wajah 2 kali sehari, terutama pada saat setelah berolahraga, dan gunakan facial wash ataupun sabun cuci muka yang gentle. Kemudian ada moisturizing. Kamu bisa memilih untuk jenis kulit berminyak ataupun berjerawat, dan pilihlah produk yang non-comedogenic dan juga non-acnogenic. Yang ketiga ada protecting. Pilihlah sunscreen ataupun gunakan sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit kamu, terutama gunakan sunscreen ketika beraktivitas di luar ruangan. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Skincare 101 selanjutnya.